Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang disayang, dicinta, diperhatikan, dipelihara sama Tuhan Yesus. Pada Senin pagi hari tanggal 20 Januari 2025. Waktu begitu cepat, hari demi hari terus berganti hari, tanggal terus makin meningkatkan sampai nanti 31 Januari. Berarti akhir Januari tinggal 11 hari lagi. Makin mendekati titik akhir, makin jauh dari titik awal. Berarti selalu saya katakan, makin mendekati kedatangan Tuhan Yesus. Oleh itu mari kamu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan selama hidup, jangan seperti raja-raja Israel yang banyak mereka berbuat jahat di mata Tuhan. Tidak mau hidup turut kehendak Tuhan. Tapi bagi Bapak Ibu bersama saya adalah anak dari Yesus yang mau turut melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Dalam Injil Matius pasal 7 ayat 21, 22 dan 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Oh, haleluya. Takut kita kepada Tuhan. Mari semua kita bertobat, datang kepada Yesus. Mohon ampun Bapa segala dosa salahku. Tuntunlah hidupku berjalan dalam kebenaran-Mu. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Tuhan Yesus, aku mau setia dan taat pada firman-Mu. Ku lakukan semua kehendak-Mu ya Bapa. Amin, haleluya. Bapa, sucikan mulutku, pikiranku, hatiku pagi ini Bapa. Kami mau baca firman-Mu. Ampunilah semua dosa salahku Bapa. Tuntunlah hidupku
untuk kami berjalan dalam firman-Mu. Sampai suatu hari kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Sampai suatu hari kelak aku masuk ke surga. Amin. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami pagi ini membaca firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa. Hanya Tuhan Yesus yang layak kami puji dan sembah. Dan kami mau taat kepada firman-Mu Bapa, supaya kami jangan sampai salah jalan Bapa, supaya jangan sampai kami berdosa kepada Tuhan. Ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami, supaya kami setia melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin, amin. Terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua. Senin pagi ini tanggal 20 Januari 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan, hanya oleh rahmat anugerah Tuhan saya bersama rombongan ada pelayanan di luar saudara, bukan di Jakarta. Ini anugerah Tuhan, saya bisa sehat, Bapak Ibu bisa sehat. Ini anugerah Tuhan, membawa kita bersama lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan tadi dalam Matius pasal 7 ayat 21, 22, 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk di dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Ini banyak orang Kristen. Banyak mereka sebut orang Kristen, sebut nama Tuhan, tidak bisa masuk kerajaan surga karena tidak bertobat, tidak melakukan kehendak Bapa. Jadi saya sudah katakan, keselamatan itu percaya dan taat melakukan kehendak Bapa di surga. Itu percaya kepada Yesus dan taat melakukan perintah dari Yesus. Makanya sudah katakan, ayat 22, pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi nama Tuhan. Ingat loh Bapak Ibu, kita bisa lakukan mujizat, ya, banyak tanda-tanda heran. Itu ingat, itu semua datang dari Tuhan, bukan datang dari kita. Kita tidak punya kuasa apapun. Kuasa yang sempurna, ajaib, dahsyat, itu datang dari Tuhan. Kalau kita bisa diberkati, bisa dipakai Tuhan, ingat, saudara sadar, itu bukan karena kehebatan kita. Itu karena kebaikan dari Tuhan, kebesaran Tuhan. Tapi yang penting bagi kita, mari, tugas kita melakukan kehendak Bapa di surga. Jangan sampai nanti ayat 23 dikatakan, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, seperti yang baca nanti kita pagi ini, semua anak-anak dari Israel, kebanyakan umumnya saudara, ini Nadab, Abihu, bukan Nadab, Raja Israel, anak Yerobeam, juga Baesa, ya, jahat di mata Tuhan, raja-raja Israel ini saudara. Mari kita buka. Kini mau masuk surga, bagaimana saudara? Ya, ada orang ditanya mau masuk surga, tapi hidupnya jahat, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana? Ya, mari kita mau takut sama Tuhan. Kita mau baca 1 Raja pasal 15 ayat 25. Nadab raja Israel, Nadab anak Yerobeam menjadi raja di Israel dalam tahun kedua zaman Asa, raja Yehuda, yang memerintah atas Israel 2 tahun namanya. Jadi Nadab ini anak Yerobeam itu bagian utara saudara ya. Jadi saya sudah katakan Israel itu pecah jadi 2, utara dan selatan. Kalau Rehabeam itu selatan. Kalau Yerobeam itu kan kita dalam Alkitab kan muridnya dari Salomo, pecah. Ya, dia memimpin, diizinkan Tuhan memimpin 10 suku Israel. Dan ini Yerobeam sudah mati, diganti dengan Nadab. Ya. Terus ayat 26. Yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku ayahnya dan menurut dosa ayahnya, yang mengakibatkan orang Israel berdosa. Ikut dosa, saudara. Pemimpinnya berdosa jahat, anak buahnya ikut dosa. Leadernya Nadab ini, anak Yerobeam, berbuat jahat di hadapan Tuhan. Israel ikut, saudara. Maka penting seorang gembala hamba Tuhan harus sungguh-sungguh takut akan Tuhan, hidup berkenan sama Tuhan. Jangan sampai menjadi racun bagi jemaat. Tanggung jawab loh saudara. Ya, saya sebagai hamba Tuhan tanggung jawab kepada keluarga, tanggung jawab kepada domba-domba. Saya tidak mau
Ya, saya takut sama Tuhan kan membawa domba-domba masuk dalam kerajaan surga. Hidup saya harus benar di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Berkenan di hati Tuhan. Ya, jangan membuat mendukacitakan hati Tuhan. Jangan nyakiti hati Tuhan. Ya, tapi mari kita menyenangkan hati Tuhan Yesus. Waduh, kalau saya baca ini ikut kesal saudara dengan raja-raja yang begitu jahat ya. Padahal Tuhan begitu baik loh, sangat baik. Ya, diizinkan jadi raja, tapi di kenyataannya mereka banyak mengkhianati Tuhan itu. Ya. Dan saya mau baca 27. Dan Baisa bin Haya, dari kaum Isakar, mengadakan persepakatan melawan dia. Baisa menewaskan dia di Gibeton, yang termasuk wilayah orang Filistin. Sedang Nadab dan suku Israel mengepung Gibeton. Baisa membunuh dia dalam tahun ketiga zaman Asa Raja Yehuda, dan menjadi raja menggantikan dia. Segera sudah ia menjadi raja, ia membunuh seluruh keluarga Yerobeam. Tidak ada yang bernafas yang ditinggalkan hidup daripada Yerobeam, sampai dipunahkannya semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Ahia orang di Silo. Jadi di Israel itu perang saudara antar utara selatan, ya, dari Raja Baisa yang selatan membunuh Raja Nadab yang bagian utara. Terjadi perang, gak ada damai. Karena dua-duanya itu penuh dengan dosa. Inilah akibatnya kalau hidup di dalam dosa, tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah malapetaka. Seperti api terbakar, kebakaran dahsyat di Los Angeles itu. Sadar itu saudara. Ya, supaya semuanya bertobat datang kepada Tuhan. Itu semua atas izin Tuhan. Semua peristiwa-peristiwa kalau Bapak alamin, pergumulan dalam hidup, kalau sampai Bapak Ibu mengalami bisnis kerugian, macam-macam bermasalah, tidak ada damai sejahtera, ingat sadar, itu jangan-jangan kita ada salah di hadapan Tuhan. Ini contohnya, banyak masalah saudara. Oleh karena itu dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam, yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula, oleh sebab itu sakit hati yang ditimbulkannya pada Tuhan alias menimbulkan sakit hati Tuhan karena dosa. Karena Tuhan itu maha kudus, maha sempurna, maha agung, maha mulia. Tidak ada dosa sedikit pun. Maka belajar kita menjadi anak Tuhan Kristen yang takut akan Tuhan. Yang selalu menyenangkan hati Tuhan Yesus. Jangan nyakiti hati Tuhan saudara ya. Selebihnya dari riwayat Nadab dan segala yang dilakukannya, bukankah semua yang tertulis dalam kitab sejarah Raja Israel. Dan ada perang antara Asa dan Baisa Raja Israel sepanjang umur-umur. Tidak ada damai sejahtera. Selalu ada perang. Seperti saat ini, ya perang melulu sudah terjadi Israel. Ya, saya yakin itu. Ada rencana Tuhan supaya bertobat itu semua. Ukraina, Rusia, ya, antara negara. Ya, sesuai dengan firman Tuhan, nanti akan terjadi bencana besar. Tuhan kalau sudah marah, saudara, akan hukuman kutukan. Dan dunia, kata firman Tuhan, akan lenyap. Untuk itu, terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak Tuhan, menjadi anak Tuhan terang. Sehingga kita selalu baca firman Allah. Dan suatu hari kelak kita minta sama Tuhan, kita diangkat rapture, saudara. Lolos dari kesengsaraan yang dunia akan terima hukuman dari Tuhan. Ya. Terus berikutnya ayat 33. Dalam tahun ketiga zaman Raja Yehuda, Baisa bin Haya menjadi raja atas seluruh Israel. Di Tirsa, ia memerintah 24 tahun namanya. Ayat 34 ini terakhir. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, serta hidup menurut tingkah laku Yerobeam, dan menurut dosanya yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Coba ini, semua anaknya, papanya berdosa, anaknya ikut dosa. Maka penting di sini kita sebagai orang tua harus menjadi contoh teladan yang baik. Bagi seorang gembala, contoh teladan bagi domba-dombanya. Bagi suami menjadi contoh buat istri anaknya. Mari, hidup kita menjadi berkat. Jangan itu di kedagingan, jangan ikutin dosa, tapi ikuti jalan Tuhan. Jangan sampai bertindak yang menyakiti hati Tuhan. Tapi puji Tuhan kita melalui firman-firman selalu kita baca. Supaya menyadarkan kita bersama. Supaya kita bertindak hati-hati dan hidup takut akan Tuhan. Sehingga kita didapati berkenan menyenangkan hati Tuhan. Komitmen kita, saya katakan tahun 2025 atau tahun perkenanan Tuhan. Supaya langkah-langkah yang Bapak Ibu kerjakan bersama saya ada langkah-langkah yang menurut kehendak Tuhan. Bukan menurut keinginan kita, bukan menurut kedagingan, kemanusiaan kita. Jangan berhenti. Apa yang kita kerjakan selalu berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Minta pimpinan Tuhan. Dan standarnya semua sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan.
Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta Dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas cintanya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas, datang kepada Tuhan Yesus, berjaga dan berdoa. Jangan ikuti kejahatan dari dunia, ikutin kedagingan. Jangan membuat hati Tuhan sedih, tapi membuat hati Tuhan layak kita di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Itu menjadi kerinduan kita bersama, supaya suatu hari kalau kita benar-benar menikmati hidup kekal surga buat selama-lamanya. Saya tidak pernah bosan selalu berkata, tujuan target kita hidup bersama dengan Yesus, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.